Partai Demokrat sibuk pencitraan, ex-kadernya wanita emas, malah diciduk ke jagung. Sejak pemilu 2014, perolehan suara Partai Demokrat terus turun, dan menurunnya itu bukan menurun kaleng-kaleng, melainkan menurun secara drastis. Bayangkan saja, pada pemilu 2009, partai ini memperoleh kursi di DPR sebanyak 26,4%. Gede banget, segede gaban. Dengan perolehan suara sebesar itu, tanpa berkoalisi dengan partai manapun, Partai Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres sendiri, karena sudah melebihi ambang batas presidensial threshold 20%. Itulah kenapa pada 2013, partai ini pede menggelar konvensi, yakni mencari serta menyeleksi siapa capres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Adapun salah seorang pesertanya kala itu adalah Anies Baswedan. Dan konvensi tersebut akhirnya dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Sungguh di luar dugaan. Perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 hanya 10,19%. Tidak pelak, Dahlan pun batal diusung sebagai capres lantaran partai tersebut gagal memperoleh suara yang cukup. Mirisnya, pada pemilu 2019, perolehan suara partai ini tinggal menjadi 7,77% saja. Artinya apa? Kalau tidak membuat gebrakan yang luar biasa, bisa saja perolehan suara Partai Demokrat menjadi di bawah 4% pada pemilu 2024 mendatang. Inilah yang ditakuti oleh pengurus beserta kader partai tersebut sebenarnya, yakni menjadi partai gurem alias tidak lolos ke parlemen. Apalagi beberapa waktu ini, Partai Demokrat diterpa banyak prahara, mulai dari beberapa kadernya terjerat kasus korupsi, seperti Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasir Utara, Rekiham Pagawa, Bupati Mamberamo Tengah, Nur Afifah Balkis, Bendahara Umum DPJ Demokrat Balikpapan, dan yang terbaru, Lukas NMB, Gubernur Papua. Ternyata, katakan tidak padahal korupsi masih jalan terus. Hahaha. Menariknya, Nur Afifah Balkis mencetak rekor sebagai koruptor termuda di Indonesia. Apakah ini yang disebut koruptor milenial? Hahaha. Ternyata kalau kader Partai Demokrat sudah bikin rekor, nggak tanggung-tanggung. Koruptor termuda di negara plus 62. Jadi, selain harus membuat gebrakan yang ekstraordinar dalam waktu yang singkat ini, yakni sekitar 2 tahun saja, AHY juga mesti memperbaiki citra Partai Demokrat yang sudah terlanjur hancur, serta memastikan tidak ada lagi kader partainya yang korupsi hingga pemilu 2024 mendatang. Karena ketika ada kader yang terciduk KPK, sedikit banyak akan mempengaruhi citra partai tempat si kader tersebut bernaung. Yang ini dibuktikan oleh Partai Demokrat sendiri, yang mana perolehan suaranya mulai menurun pasca kadernya melakukan korupsi berjamaah kala itu. Mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sondak, hingga M. Nazarudin kompak melakukan korupsi. Lantas, gebrakan seperti apa yang dibuat oleh AHY dalam rangka menaikkan citra partainya tersebut? Ini yang agak prihatin sebenarnya. Dia sibuk melakukan pencitraan, tapi bukan citra dirinya atau citra Partai Demokrat yang dinaikkan, tapi malah citra SBY. Di antaranya yang paling kentara pernyataan AHY memuji bapaknya sendiri tersebut adalah 80% proyek infrastruktur yang ada saat ini dibangun oleh SBY. Sementara Jokowi tinggal gunting pita saja.
kasihan melihat Pak Basuki Hadimuljono sebenarnya. Melihat klaim AHY ini, karena dia kerja keras banget dalam rangka memastikan proyek infrastruktur tidak ada yang mangkrak. Pencapaiannya itu malah dikatakan milik SBY. Padahal yang asli atau proyek yang benar-benar milik SBY itu adalah Wisma Atlet Hambalang yang kini berubah menjadi candi. Tidak pelak, Partai Demokrat pun jadi bulan-bulanan warga dunia maya dan PDIP. Yang kita tahu sendiri bahwa militansi kader PDIP terhadap partainya jauh lebih besar daripada militansi kader Partai Demokrat terhadap AHY. Artinya apa? Strategi menaikkan citra partai ala AHY itu bisa dibilang salah langkah alias gagal. Sudah bisa dipastikan elektabilitasnya dan elektabilitas Partai Demokrat tidak akan naik. Sekarang muncul masalah baru lagi, yakni mantan kader Partai Demokrat yang juga dijuluki si wanita emas, Hasnaini Muin, ditangkap Kejagung lantaran korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton. Dan menurut Kejagung, total kerugian negara akibat ulah mantan anak buah SBY dan kawan-kawan itu mencapai 2,5 triliun rupiah. Gila, gede banget. Namun ketika ditangkap, pakai drama pula. Hasnaini terlihat memakai kursi roda saat hendak digiring ke mobil tahanan milik kejaksaan. Bisa jadi sebelumnya orang ini pura-pura sakit supaya nggak ditangkap gitu. Mencontoh Resuryo yang juga mantan kader Partai Demokrat. Hanya saja dramanya itu nggak ngaruh apa-apa terhadap institusi kejaksaan. Terbukti, Hasnaini tetap saja dimasukkan ke mobil tahanan hingga ia menangis histeris, tidak menyangka dirinya bakal masuk penjara. Mungkin dia kira jaksa itu bodoh kali ya, bisa dibodohi pakai drama pura-pura sakit. Padahal faktanya mereka tahu banget mana tersangka yang pura-pura sakit dan mana yang sakit beneran. Lantas, apakah kelakuan wanita emas yang berubah menjadi wanita maling itu berpengaruh terhadap Partai Demokrat? Ya barang tentu. Citra Partai Demokrat sebagai partai penghasil koruptor akan semakin kental, sekental susu kental manis. Di samping itu, orang juga akan mikir 1000 untuk memilih partai ini, karena jangankan kadernya, mantan kadernya saja korupsi.